Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan yang pun ya. Selamat datang di channel kali ini di masa PPKM pembelakangan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita nggak bisa ya seperti dulu ada pembatasan pokoknya di sana sini. Ya paling kita riding di sekitar desanya dewek lah, lingkungan. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini terkait dengan PKKM ya memang jadi dilema ya. Jadi dilema ketika kebiasaan-kebiasaan kita yang saat ini kita lakukan itu harus di stop lah, bahkan dikurangi, mungkin bahasanya dikurangi, tapi idealnya sih diberhentikan. Tapi apapun itu yang sebetulnya pemerintah ya berada pada ya dilema yang cukup parah juga sih. Saya pribadi melihatnya memang harus dilihat dari dua sisi yang berbeda ya. Jadi istilahnya tidak menimbulkan kegaduhan lah nanti ujung-ujungnya Pak. Ya kalau kita lihat di medsos bisa kita lihat lah, itu luar biasa ya kegaduhan yang ada seperti itu. Jadi tiap hari gue ya karena undang-undang ITE yang kita belum jelas, jadi omongan kita itu di medsos itu kadang nggak disaring lah seperti itu. Kita masuk ke perempatan Bangsari. Ini jalan alternatif sudah untuk sampai ke Kroya ya, lewat sebelah selatan tentunya. Jadi bisa dilihat lah kegiatan masyarakat di pedesaan seperti ini itu nggak bisa kita rasakan seperti itu. Biasanya ramai orang-orang pasar, tapi sekarang ya sepi lah seperti itu. Geliat ekonomi juga simpang siur. Terus Bapak Ibu di saat PPKM emang ada setidaknya aturan-aturan yang seperti jam malam itu kan harus ketat lah seperti itu. Kemarin saya pulang malam ya kebetulan nggak di vlog ya, banyak penyekatan yang terjadi di beberapa sudut area lah. Jalannya semalam habis hujan ya, jadi agak repot.
Untuk seputaran pedesaan ya imbasnya adalah perekonomian yang stuck, yang stagnan ya, nggak berputar ketika diberlakukan seperti penutupan pasar lah, contoh yang sekarang marak terjadi. Penutupan pasar itu ya susah sih, susahnya adalah ya bagi penjual ataupun pembeli, karena ya tapi di medsos kan dikompor-kompori kenapa masjid ditutup sementara pasar dan mall masih dibuka seperti itu. Sebenarnya menurut hemat saya sendiri ya, apa iya sih pasar mau disamakan dengan masjid? Kita tahu sendiri untuk rumah ibadah atau masjid itu kan suatu tempat ibadah yang sakral lah, dan punya apa namanya, suatu kesucian di dalamnya. Jadi ketika di rumah ibadah itu terjadi penularan, itu akan istilahnya seperti ya mengotori lah, seperti itu sebetulnya secara tidak langsung image daripada masjid tersebut. Bagaimana dengan pasar sebenarnya? Kalau pasar kan yang peruntukannya adalah transaksi jual beli. Kalau dibandingkan dengan masjid ya saya kira tidak apple to apple ya. Kalau misalkan ingin dibandingkan pasar itu ya kita jualan, pembelinya ada, itu namanya pasar. Karena bahan kebutuhan kita, perut kita itu nggak bisa apa namanya kosong ya. Logikanya pasar ditutup ya teman-teman mungkin yang bakul sayur, bakul makanan kayak gitu, itu mau beli sayurnya di mana, mau beli belasnya di mana. Itu kalau pasar ditutup seperti itu, fungsinya apa sih, apa namanya, vital ini masalah pasar, jadi pengaruh pada kestabilan. Ketika masyarakat balik ke warung, misalkan di warung kan tidak semua hal itu tersedia seperti itu, dan otomatis itu dari segi pembeli ya, dari segi penjual otomatis akan menjadikan dampak yang nggak baik. Artinya banyak pedagang yang mengalami kerugian seperti itu. Sedangkan kita ketahui fungsi daripada pasar itu adalah tempat mengais rezeki mereka. Ya itu serba dilematis ya, tengah-tengah PPKM saat ini. Jalannya luar biasa ya. Kita ngerti ya, tapi nggak usah diramaikan lah seperti itu, karena mau apa namanya, diberikan aturan seketat apapun, kalau kitanya melanggar ya percuma seperti itu. Karena aturan semacam ini bukan aturan yang sifatnya mutlak,